saya Muhammad Fatih Rizky. Saya Bintang Saski Fitria. Saya Aksa Dewi Lestari. Dalam video ini kita akan membahas 4 hal yang kita ketahui terkait peran pengamat politik dan lembaga pemantau pemilu dalam demokratisasi di Indonesia. Bersama Bapak Hadar Nafis Gumai dari Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid. Dan Bapak Ujang Komarudin selaku seorang pengamat politik ternama. Suatu proses demokrasi bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berperan aktif di dalamnya. Berperan aktif di sini ialah sebagai penyuaraan aspirasi dan aktivitas pemantauan dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga menciptakan sebuah sistem kontrol, check and balance di berbagai proses demokrasi, termasuk pemilu dan pilkada. Kemudian, berkaitan dengan sistem kontrol dalam proses demokrasi tersebut, pengamat politik atau dari kalangan akademis maupun aktivis dan lembaga pemantau pemilu mulai bermunculan dengan memanfaatkan media massa yang semakin mewarnai dinamika di dalamnya. Menurut Bapak Ujang Komarudin, kemunculan pengamat politik dan lembaga pemantau pemilu membawa banyak pengaruh terkait dengan wacana publik, yaitu dalam konteks merubah pandangan publik maupun dalam konteks mengkritik kebijakan pemerintahan. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh pengamat politik atau lembaga pemantau pemilu lainnya, seperti salah satunya adalah NetGrid, melalui penggunaan teknologi digital yang dinilai efektif dalam mengawasi proses demokrasi di Indonesia. Bapak Hadar Nafis Gumai selaku pendiri NetGrid menginginkan agar proses demokrasi di Indonesia, khususnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada, dapat menerapkan prinsip Luber-Jurdil secara ideal. Oleh karena itu, NetGrid secara aktif mengkaji dan mengupayakan penggunaan teknologi digital dalam proses pemilihan di Indonesia. NetGrid berupaya memanfaatkan teknologi digital terkini dan memanfaatkan pengaruh sebagaimana yang disebutkan sebelumnya untuk merekam proses dan melakukan perhitungan suara secara aktual sehingga hasilnya dapat diakses secara cepat, akurat, dan terbuka untuk umum. Baik NetGrid sebagai lembaga pemantau pemilu maupun Bapak Ujang Komarudin sebagai pengamat politik, keduanya tidak membatasi diri dengan hanya bekerja sendirian ataupun hanya kelompok tertentu saja. Keduanya terbuka dan tertarik untuk bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lainnya. Hal ini dikarenakan keduanya ingin mengusung adanya perubahan-perubahan terhadap kualitas sistem demokrasi di Indonesia, dalam hal ini pemilihan umum maupun pilihan kepala daerah. Sejauh ini, keduanya cukup banyak melakukan kerjasama secara formal dengan pemerintah, karena lembaga-lembaga pemerintah tertentu seperti DPR yang dapat membuat undang-undang atau KPU dan Bawaslu yang mengatur arah jalannya pemilu lah yang dapat secara efektif melakukan perubahan-perubahan tersebut. Namun di sisi lain, keduanya juga cukup sering melakukan kerjasama dengan NGO lainnya, baik itu mengundang atau diundang, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang upaya perubahan yang diusungnya. Bahkan, keduanya juga turut melakukan kerjasama dengan berbagai media, mulai dari media cetak hingga media elektronik, dalam rangka untuk memperlancar terlaksananya ide-ide perubahan menuju kualitas demokrasi yang lebih baik ke depannya. Dalam politik, memang sudah menjadi hal yang cukup biasa apabila terjadi perbedaan pandangan antara kubu satu dengan kubu yang lainnya. Sejauh ini, NetGrid atau Pak Hadar secara personal belum pernah mendapatkan ancaman besar dan serius yang sampai membahayakan nyawa. Hal ini dimungkinkan terjadi karena setiap kegiatan yang dilakukan Pak Hadar cenderung menghindari diskusi-diskusi yang terdengar tidak enak atau terkesan menjelekkan suatu pihak. Hal yang berbeda dirasakan oleh Bapak Ujang Komarudin yang mengalami tekanan-tekanan bahkan ancaman selama pengalaman yang malang melintang di dunia politik. Sebut saja ketika muncul wacana Jokowi 3 periode, ketika banyak tokoh politik dan partai tertentu sepakat, Pak Ujang sebagai bagian dari civil society menolak wacana tersebut. Hingga kemudian beliau dipanggil menjadi narasumber di MPR dan mendapat perlakuan kurang mengenakan dari pihak oposisinya. Bahkan terbesit skenario penangkapan ketika terjadi aksi demonstrasi yang bahkan tidak dilakukannya. Pemilu yang meninggalkan kesan baik adalah pemilu yang dapat berjalan dengan demokratis. Dalam hal ini berarti terbuka, kompetisi yang jujur dan adil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Sejauh ini, pemilu yang ada di Indonesia, terkecuali pemilu 2024, dapat dikatakan meninggalkan kesan yang cukup baik dengan berbagai dinamika di dalam prosesnya, meskipun masih meninggalkan beberapa persoalan yang harus dibenahi.
Misalnya, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kekuasaan yang mengendalikan pemerintahan dan sebagainya. Sedangkan untuk pemilu 2024 memiliki banyak masalah seperti penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menjadi aktor utama dalam menyelenggarakan pemilihan yang demokratis, justru merusak sifat demokratis itu sendiri. Penilaian tersebut dikemukakan Pak Hadar karena sebelumnya beliau pernah di posisi tersebut, sehingga mengetahui apa yang seharusnya secara ideal dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu itu sendiri. Bahkan lembaga yudikatif yang memutus segala perkara yang terkait dengan pemilihan juga melakukan sejumlah kesalahan yang cukup serius yang turut memperburuk keadaan. Hal ini sependapat dengan yang disampaikan Pak Ujang Komarudin bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketika kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu hal, maka keputusan tersebut adalah hukum yang harus dipatuhi meskipun terdapat penolakan dalam batin kita ketika melihat dugaan kecurangan yang ada di depan mata. Maka jadilah pemilu 2024 sebagai pemilu yang mengundang kontroversial, meskipun sebenarnya jika dijalankan secara seharusnya tidak perlu kontroversial itu terjadi.